SMA Negeri 11 Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Geografi Universitas Cendrawasih. Dengan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik uji kinerja dengan materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Saya mohon kepada tim dosen dan penilai untuk memberikan bimbingan dan masukan guna untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Silahkan saksikan videonya berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siap, berat. Ada dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Dengan tepat, gerak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, lalu saya mau cek lagi dengan kalian. Jadi mohon dijelaskan namanya baik-baik ya. Pak. Aliana, Pak. Bunga, Hadir. Elga Suci Ramadhani, Jessica, Lina, Agus Karmawan. Hadir. Agus kasih masuk dulu tadi. Amin Agus. Edo. Nah, jadi sebelum masuk di pembelajaran kita hari ini, saya masih ingat apa materi kita sebelumnya. Ya, coba. Jenis-jenis sumber daya alam. Ya, jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat jenis-jenis dari sumber daya alam? Tambang. Jenis-jenisnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui sama yang tidak dapat Perbarui. Kemudian coba satu orang, siapa yang bisa memberikan satu contoh sumber Saya. daya alam yang dapat diperbarui, Oh, yang dapat diperbarui, Pak. Ya, coba Bunga. Seperti tumbuhan, Ya, tumbuhan, hewan. hewan. Ya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah rata-rata sumber daya alam yang hidup. Contohnya kayak hewan dan Tumbuhan. kemudian yang tidak dapat diperbarui. Saya. Yang lain, ya silakan Jessica. Ya, segala jenis pertambangan. Ya. Jadi kenapa saya tanyakan materi sebelumnya, karena itu kan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, persebaran atau sebaran barang tambang di sebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi mulai dari hutan, barang tambang, dan selengkapnya akan saya tampilkan di atas. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sebaran sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau silakan dilihat dulu gambar di atas. Kira-kira siapa yang bisa menjawab permasalahan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Pak. Ya, silakan nanti. Coba dibuka suaminya ini. Ya, supaya gantinya kelihatan. Iya. Henry, silakan. Pak, masuknya harimau ke dalam pemukiman warga. Ya, jadi masuknya harimau ke pemukiman warga.
Jadi ini wajar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena membahayakan. karena rusaknya tempat habitat harimau. Ya, ini harimau masuk ke dalam pemukiman itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Karena ya tempat daripada harimau itu kan di hutan. Ya, sama hidup bersama dengan Tarzan. Ya, di hutan kan? Ini ya. Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan harimau ini masuk ke dalam pemukiman warga? Coba maksudnya, silakan. Ya. Kira-kira kenapa ini harimau biasa atau masuk ke dalam pemukiman warga? Kira-kira kenapa? Ya, mainan. Ya, karena bukannya terancam atau habitatnya terganggu. Itu juga karena biasanya rusak. Kira-kira siapa yang merusaknya? Manusia. Otomatis kalau ada kerusakan itu dia selalu dilakukan oleh Manusia. Oke. Kemudian kita lanjut di materinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, siapa yang bisa baca indikatornya dulu? Yang pertama. Saya. Yang ya. Menganalisis potensi. Coba berdiri. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sumber daya alam itu kehutanan, pertambangan, kelautan dan pariwisata di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya, silakan Nila. Satu, setelah mengamati media PPT dan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan dengan benar. Dua, setelah mengamati media PPT dan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan dengan benar. Jadi hari ini setelah kita pelajari saya akan membagikan LKPD, kemudian kalian kerjakan untuk selanjutnya didiskusikan secara berkelompok dan setelah itu ditampilkan di depan kelas. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi materi pada hari ini adalah sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan kelautan dan pariwisata di Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu tentang kehutanan itu menyatakan bahwa hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam di Indonesia. Dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau menurut Undang-Undang tahun 41 tahun 99 itu pembagian hutan itu terbagi atas beberapa. Coba siapa yang bisa baca di atas? Saya. Ya silakan. Yang pertama adalah hutan hujan tropis banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Papua. ya, jadi ini persebarannya ya. Kemudian yang kedua. Coba laki-laki Agus, silakan Agus. Berdiri Agus. Selesai suara. Disebut juga hutan mangrove banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Ya itu jenis hutan yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba Ahmad. Hutan dengan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Ya jadi ini
Timur. Dan laut. Pak. Oke. Terakhir. Sofian. Ya saya lihat tahu tentang mangrove kan? Ini di daerah kalau di sini di mana tentang ini tentang mangrove? Di mana? Ya, Tuan sama kita banyak toh. Ya, pokoknya yang daerah pinggir. Oke. Di pantai. Ya, oke mungkin. Oke. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya itu hutan terbagi atas 3. Ada hutan konservasi. Jadi hutan konservasi itu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan. Nah, kemudian ada hutan suaka alam. Kalau suaka alam itu artinya apa? Ya, untuk melindungi tumbuhan. Kemudian hutan produksi. Kalau hutan produksi, apa itu produksi lagi? Ya, menghasilkan. Jadi hutan ini dijadikan sebagai hutan yang berfungsi untuk memproduksi kayu. Ya, jadi sebenarnya yang ini bagus, tapi rata-rata kita biasanya yang dijadikan sebagai lahan perkebunan pertambangan itu biasanya masuk ke dalam hutan konservasi atau hutan suaka alam atau bahkan hutan lindung. Ya, kemudian ini sumber daya pertambangan. Coba, Rizky. Sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan, endapan bahan material berharga dan bernilai ekonomis dan dalam sudut bumi, baik secara mekanis maupun visual. Pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Ya, jadi kalau pertambangan itu dia bisa berada di bawah permukaan bumi atau di bawah permukaan air. Air di sini berarti sungai dan laut. Ya, betul. Kan ada tambang lepas pantai, berarti itu di laut. Biasanya di laut yang ditambang apa kalau di laut? Hah? Minyak bumi. Ya, minyak bumi atau gas alam. Jadi ini contoh dari sumber daya pertambangan. Pertama minyak bumi, kemudian ada gas Bumi. Ini yang dijadikan sebagai bahan baku LPG. Ya, itu minyak gas 3 kilogram. Berapa lagi? 10 kilo. Ya, yang dijual kasih kami. Kemudian batu. Ya. Kemudian ada emas dan bisa dilihat. Kemudian tembaga. Kayaknya nikel familiar sekali toh? Sama kita yang orang Sulawesi Selatan, karena nikel itu banyak terdapat di mana? Ya, Maroko, Bali, daerah Luhur Timur nih. Masih Luhur Timur. Kemudian 5 ada intan. Intan ini yang paling mahal ini. Ada intan di sini? Ada. Jadi intan itu wanita yang mahal. Wilayah Indonesia itu dia terdiri atas daratan dan lautan. Tapi lautannya itu lebih luas daripada Daratan. Kalau lautan kita itu 2/3-nya adalah 2/3-nya itu mencakup wilayah di Indonesia. Jadi 1/3-nya adalah daratan dan 2/3-nya adalah lautan. Itu artinya bahwa sumber daya kelautan kita itu sangat besar. Ya, kira-kira apa yang dihasilkan dari kelautan itu? Ikan. Apalagi? Ya, rumput laut. Apalagi?
pegunungan, budaya itu semua ada di Indonesia. Contohnya di mana? Pariwisata yang paling terkenal di Indonesia? Bali. Ya, Bali. Bahkan di luar negeri itu mereka biasanya mengenal Bali, tapi tidak tahu kalau Bali itu berasal dari Indonesia. Dia tidak tahu kalau Bali itu merupakan bagian dari Indonesia. Itu saking terkenalnya. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan, ya di Palopo ada apa? Toraja. Ya, Toraja. Yesus. Ya, patung apa lagi? Itu. Ya. Itu. Kemudian Negeri atas awan. ya daerah pariwisata di daerah Mumba, kemudian di Luwu Timur. Kalau di Luwu Utara di tempat kita apa? Ya, Dampoke. Pariwisata itu dia mendatangkan devisa bagi negara. Itu dari mana devisanya itu? Dari turis asing. Ya, kalau dia masuk ke Indonesia kan membayar devisa atau membayar visa. Sudah saya bagi program atau? Ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah. Oke. Jadi selanjutnya, ya saya akan membagikan NKPD. Ya. Silakan dikerjakan, kemudian didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan ke saya. Iya. Oke, siap. Ya. Sebelum kalian mengerjakan, silakan dilihat dulu video berikut. Iya. Ya. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Hi everyone, Miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup tanpa peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagian di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Silakan langsung dikerjakan di bagian itu kan, di LKPD yang paling berat. Kalau jawabannya tidak muat bisa pakai kertas lain lagi, tapi mudah-mudahan tidak akan banyak kertas. Ya, jadi sambil kalian mengerjakan, Bapak akan lakukan penilaian itu mulai dari melihat keaktifan kalian bagaimana dalam proses diskusi. Oke.
Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Saya pasti bisa. Ya, jadi ya setelah kalian mengerjakan kan Pak? Ya, selanjutnya kita presentasi di depan kelas. Jadi semuanya yang berkelola. Ya, itu yang bisa Pak menjadi moderator yang satu yang baca. Yang bisa di ya, saya satu bisa kan ada buat pertanyaan Pak, kemudian kalian ada lima orang, kita bisa jadi moderator, kemudian pertanyaan itu dijawab oleh masing-masing kayak misalnya nomor 1 oleh Firna, ketua sosial, supaya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Diana sebagai moderator. Yang kedua, Elga Suci Ramadhani. Yang ketiga, Jessica Ramadhani. Yang keempat, Makhrul. Yang keempat, Fadli. Yang pertama, materi akan dibacakan oleh Elga. Kepada Elga, disilakan. Satu, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawabannya, terjadi kerusakan. Jadi perhatikan, coba perhatikan. Karena pertambangan batu bara. Kedua, terjadinya pencemaran akibat limbah yang diisi di pabrik. Yang ketiga, pencemaran air beracun akibat narkoba. Yang kedua dibacakan oleh Jessica. Apakah banyak materi masalah tersebut? Jawab. 1. Permasalahan menyebabkan oleh pertambangan batu bara yang merajalela dan tidak disertai dengan reklamasi hutan. Dulu terkait apakah dampak yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut berdasarkan hutan dan habitat tempat tinggal hewan tercemarnya air sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan berbuat sejarah. Coba ya, perhatikan apa sih tersebut langsung menjadikan aktivitas pertambangan yang merajalela, juga melakukan reklamasi lahan yang tidak melakukan penggiatan dan penguasaan hutan yang berada di situ. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Boleh memulai, persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan. Saya akan menunggu presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kita? Samping saya ini, sampingannya adalah Ariana Bunga, dan di samping Bunga Asar. Jadi
Permasalahan apakah yang terjadi dalam video tersebut? Menurutnya apakah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? 1. Longsor, banjir, hilangnya hutan bisa meningkatkan pemanasan global, hilangnya habitat hewan, dan hilangnya sumber mata air. Menurut pendapat kalian, apa solusi dari permasalahan tersebut? Melakukan reklamasi lahan, menanam pohon, melakukan pemeliharaan dan pengawasan hutan yang telah diregistrasi. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah yang menyebabkan terjadinya bencana alam itu? Apa yang menyebabkan longsor, banjir, dan lain sebagainya? Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan. Yang menyebabkan terjadinya longsor, banjir adalah akibat rusaknya hutan karena dengan tidak adanya hutan. Apa yang menyebabkan hutan tersebut rusak? Hutan tersebut rusak karena adanya penebangan liar untuk pembukaan lahan pertambangan yang dilakukan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi yang cukup kami tentang permasalahan yang terjadi di tersebut. Ketika saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Yansyah, di samping saya ada Naila, Nila dan Mirna, Sufian, Maina, Kurbaila, Permasalahan apakah yang terjadi dalam video tersebut? Aktivitas pertambangan yang merusak sumber daya hutan karena tercemar oleh logam berat dan beracun. Apakah penyebab dari permasalahan tersebut? Karena adanya pertambangan batu bara yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan pencemaran lautan. Cara maksudnya kasih besar. Pendapat kalian apa solusi dari masalah tersebut? 1. Menindak aktivitas pertambangan. 2. Membuat pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran yang dihasilkan oleh limbah tambang tersebut. Ya, guys, kembali dulu ada pertanyaan. Saya ingin memberi pertanyaan. Nomor 1. Bagaimana kan terjadinya pemanasan global? Bagaimana kah terjadinya pemanasan global? terjadi pemanasan dan tidak langsung
rasa mengaitkan kembali ke bumi terkait dengan kerusakan dan kehidupan. Ya, salah satunya itu disebabkan oleh karena kerusakan. Kemudian kita sambil kelompok terakhir. Jadi setelah kalian melakukan presentasi, ya dari setiap kelompok kan ada beberapa jawaban kalian yang berbeda-beda, tapi itu sebenarnya sudah masuk. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan LKPD yang telah kita selesaikan pada hari ini? Salina, silakan. Kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar generasi setelah kita bisa menikmatinya juga. Ada yang bisa tambahkan? Ya, Bunga, silakan. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini, itu memang perlu dan wajib bagi kita semua untuk ya menjaganya. Jadi terutama dengan hutan tadi, karena dengan rusaknya hutan itu akan mempengaruhi sistem kehidupan kita, terutama yang sekarang dirasakan itu dengan rusaknya hutan itu bumi menjadi semakin panas karena hutan itu adalah penyuplai oksigen atau gas yang dikatakan sebagai paru-paru bumi. Ya, jadi sudah sepantasnya lah kita sebagai manusia untuk menjaga apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Oke, mungkin bisa dikumpul LKPD-nya dulu. Yang bawa HP siapa? Bawa semua juga? Silakan dikerjakan evaluasi yang telah saya kirimkan di grup. Iya Pak. Ya. Kalau setelah evaluasi lanjut di link kedua ada yang terkait dengan refleksi, terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah evaluasi kemudian refleksi. Ya, saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan evaluasi dan refleksi. Sudah mulai masuk nilainya? Iya Pak. Kami dapat 100. Ya, amat. Jadi sudah selesai semua ya? Ya. Jadi untuk nilainya yang menggunakan HP, yang menggunakan telepon tadi bisa dilihat di atas. Nah, terkait dengan presentasi yang telah kalian lakukan tadi, itu nilainya belum bisa saya umumkan karena itu kan ada kriteria penilaian terkait dengan keaktifan, kemudian kesesuaian materi atau jawaban kalian. Jadi di sana nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Jadi jangan lupa pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas apa lagi? Ya, kita akan mengkaji lebih dalam tentang pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Ya, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran seperti sebelumnya, kita awali dengan doa. Mari kita menutup pembelajaran kali ini juga dengan menggunakan doa. Ketua kelas bisa siapkan dulu. Bersiap, telah menerima materi dengan pengucapan mendalam.